Hai, gua akan bercerita film horor Turki yang akan membuat Anda tercengang dan kebingungan. Mari kita lihat. Scene beralih anak kecil yang kita sebut Arda yang bangun saat mendengar suara maksiliat di kamar ibunya. Namun Arda tidak tahu apa yang dilakukan ibunya dan langsung mengeceknya. Terlebih suara yang didengar semakin gurih untuk didengar. Saat Arda akan membukanya, tiba-tiba Arda heran dengan TV yang menyala sendiri dan menyiarkan gerombolan semut. Ternyata Arda panik saat melihat keanehan yang ia lihat, ditambah lagi di kamar ibunya yang dikunci karena lagi enak-enak maksiliat. Goblok sekali. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ya? Scene beralih setelah 15 tahun kemudian. Kita diperlihatkan bapak-bapak polisi Turki yang sedang asik menongkrong. Dan kini Arda yang sudah dewasa menjadi polisi paling muda setelah menjual kebun ibunya. Kemudian kita diperlihatkan salah satu polisi seperti sedang sakit. Kita sebut saja Sevi. Sevi berkata jika saat ini migrain atau sakit kepalanya sedang kambuh. Lalu sambil menunggu Sevi membaik, kita sebut Yakus. Yakus menceritakan pengalamannya saat menyewa LC di aplikasi Oren. Dan saat melakukan maksiliat, Yakus pun kaget saat LC yang ia sewa ternyata memiliki cacing berotot. İşte böyle şaşırdım, o da böyle güldü. İşte böyle şaşırdım, o da böyle güldü. Bayağı bildiğin malafat ya. Saat asik bercerita, Yakus tiba-tiba tersinggung dengan seorang pelayan yang ikut tertawa. Lah kenapa suka-suka dia lah? Yakus merasa jika pelayan ini menganggap kaum pelangi. Hingga di tengah percekcokan antara polisi dan pelayan, Sevi yang merasa asam lambungnya naik tak kuat menahan mual dan pergi ke toilet. Sevi pun kaget saat melihat katak sedang santuy di atas wadah sabun. Tiba-tiba saja, Sevi berteriak histeris saat melihat sosok hitam di belakangnya. Beberapa jam kemudian, kepala polisi ini merasa heran dengan Sevi yang seperti orang gila. Saat teman-temannya keheranan, Sevi yang datang berkata jika dirinya sudah baik-baik saja. Dirasa peleton polisi ini sudah siap, kepala polisi ini melanjutkan untuk patroli. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan tugas untuk membantu tim penyidik ke wilayah Kulon. Bisa dibilang kebangunan tua yang tak dihuni. Kepala polisi ini kita sebut Avo ya. Avo berkata jika di wilayah bangunan itu adalah bangunan angker. Mendengar hal itu, Yakus si paling pemberani, hal rintangan apapun ia hadapi, ia berkata jika ia tidak takut jika ditugaskan ke neraka sekalipun. Dan ngeri sekali ucapannya. Lalu Avo pun heran saat HT-nya mengalami gangguan. Lalu tiba-tiba sontak Sevi saat menyetir pun kaget saat melihat sempak terbang. Seyfi ne oldu oğlum? Nerede oğlum? Çıkın lan. Di tengah pencariannya, Arda pun heran saat mobil dinasnya terbaret-baret. Şimdi görüyorum ben de. Bu şekiller ne oğlum? Ya bisik değil işte çocuklar. Keanehan pun terjadi lagi saat melihat gerombolan katak santuy yang begitu banyak di tengah jalan. Melihat hal ini, salah satu polisi ini mengatakan bahwa jika ada katak santuy di Turki, ada sebuah petanda kesialan. Lah, daripada kebanyakan bacot yang enggak, Avo mengajak yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, Yakus yang penasaran kembali menanyakan apa yang Sevi lihat di toilet. Tapi tiba-tiba seperti sesosok genderuwo yang sedang santuy, mereka menabraknya sampai masuk ke danau. Lah, aneh sekali, tiba-tiba Arda kembali ke tempat restoran, tapi dengan kondisi dan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Aneh lah pokoknya. Di tengah pengalaman Arda menceritakan masa kecilnya pada Remzi, yang dimana kita tahu di awal scene, Arda yang terbangun saat mendengar suara ibunya yang sedang maksiliat, tiba-tiba mengalami kejadian yang sangat aneh. Hingga dari kejadian itu, Arda mengaku sering memimpi yang aneh, hingga Arda tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kehidupan yang nyata. Dirasa Arda mengalami hal serupa seperti dirinya. Ramji mengatakan bahwa dirinya selalu melihat sosok misterius. Ia pun meminta Arda untuk melihatnya. Lalu Arda pun shock parah saat melihat sosok misterius yang berkupluk.
Ternyata semua itu hanya mimpi saat Arda pingsan dalam mobil yang nyungsep ke danau. Tak lama kemudian, mereka pun heran saat melihat seorang pria gembel malah asik melihat para polisi yang masuk ke danau tanpa membantu apapun, dan juga ketawa-ketawa gak jelas. Di tengah rasa kesal, polisi-polisi ini kaget saat gembel ini akan makan malam menyantap katak santuy. Melihat keanehan para gembel ini, Avo mengajak rekan-rekannya untuk mengecek keadaan sekitar. Lalu Avo pun kesal saat tidak ada sinyal di daerah ini. Di tengah keheranan, ada pria berburu katak santuy memberitahu bahwa jika kini mereka sedang di daerah Kulon 200 meter dari bangunan tua. Dirasa itu tempat yang akan mereka tuju, Avo langsung mengajak rekan-rekannya berjalan kaki menuju ke sana. Saat sampai di bangunan tua, mereka yang melihat mobil polisi yang terparkir merasa yakin jika panggilan tugas berasal dari tempat ini. Avo merasa rekan-rekannya berada di dalam bangunan tua ini. Yakus dan Avo bergegas mengeceknya. Di tengah pengecekan, polisi-polisi ini heran saat mendengar suara pintu yang terbuka. Ternyata suara itu berasal dari anggota polisi yang bertingkah sangat aneh. Saat didekati, mereka pun heran dengan si polisi ini yang terlihat linglung seperti terkena halusinasi. Tetapi polisi linglung ini menunjukkan sesuatu ke arah lain. Melihat ada yang mencurigakan, Sevi ditugaskan untuk membawa polisi linglung ini, segera membawanya untuk keluar, dan sisanya mengecek ruangan yang ditunjuk si polisi linglung tadi. Dirasa ada sesuatu, mereka yang penasaran bergegas mengeceknya. Kemudian Shin diarahkan ke Sevi yang membawa polisi linglung. Sevi keheranan ada seekor katak yang mengarahkan sesuatu. Sevi pun mengikutinya. Betapa syoknya Sevi saat melihat seseorang yang berlumuran darah sedang melakukan ritual maksiliat. Tiba-tiba malang sekali, Sevi pun harus tewas setelah disayur orang-orang aneh. Kembali pada Ramji dan lainnya, mereka menemukan sebuah ruangan yang diduga bekas ritual sesat. Tak cuma itu, mereka menemukan gulungan rambut dan juga telur katak. Lalu mereka melihat gambar-gambar aneh di tembok yang merupakan seperti tutorial melakukan ritual pemuja katak. Setelah melihat hal itu, Arda yang merasa ngeri menyarankan semuanya untuk pergi keluar dari bangunan ini. Di saat itu pula mereka malah teralihkan dengan noda darah yang mengarah ke sesuatu tempat. Tak cuman melihat tumpukan genderuwo, Arda pun shock parah saat melihat ritual penjagalan ekstrim. Di waktu yang bersamaan, tanpa Avo sadari, sosok misterius terlihat menghampirinya. Gurih sekali saat Avo dipalu ajal. Akibat teriakan polisi, orang-orang ini menyadari keberadaan mereka. Apa yang terjadi pada mereka selanjutnya ya? Beberapa jam kemudian, Arda yang tersadar langsung panik saat dirinya dan rekan-rekannya sudah tersekap seperti akan diritualkan oleh orang-orang ini. Hingga saat sang pemimpin kelompok sesat mengatakan para pemuja bersiap untuk menyambut sosok pujanya. Rupanya sosok aneh yang punya lubang kunci di jidat ini bernama Ucil yang merupakan ketua sekte sesat ini. Terlihat ia pun sangat senang dan menyambut kehadiran para polisi di tempat ini. Lalu dengan bahasa sesatnya, Ucil berkata jika para polisi ini akan mendapatkan siksaan sebelum mereka merasa siksaan yang sebenarnya ada di neraka. Ternyata Ucil dan anggotanya telah lama mengincar para polisi ini yang dikenal selalu berbuat dosa dan menyalahgunakan jabatannya atas nama hukum. Lalu ia mengklaim jika dirinya merupakan sesosok Tuhan yang akan menghukum mereka semua. Setelah mengatakan hal tersebut, si Ucil memulai hukumannya pada Avo. Mengerikan sekali, isi perut Avo yang doyan memakan uang hasil tilang harus mendapatkan mules ekstrim setelah jeroan dijadikan jemuran. Setelah menghukum Avo, Ucil mempersiapkan diri dengan melepaskan jubah karung berasnya yang ia pakai. Ia pun bersiap memberikan hukuman pada Yakus. Setelah menerawang kehidupan Yakus yang doyan menyewa LC,
Ucil berencana menghukumnya dengan kutukan. Sebelum itu Yakus harus menjalani ritual sesat terlebih dahulu. Seketika Yakus berteriak kesakitan atas matanya dicucuk pisau ajal dari Ucil. Kini Yakus akan menjalani sebuah kutukan. Mengerikan sekali. Yakus si penggila aplikasi Oren harus modar dengan sangat mengenaskan. Lalu Ucil mendekati Ramji, yang dimana menurut penerawangannya si Ucil, Ramji selalu melakukan KKN terhadap saudara-saudaranya untuk selamat dari hukuman. Betapa syoknya Arda saat teman rekan-rekannya modar mengenaskan. Ia pun merasakan apakah seperti ini gambaran yang ada di neraka. Dan kini Ucil menghampiri Arda, namun Arda belum mempunyai dosa besar di kepolisian ini. Ia pun berniat menjadikannya sebagai pengikutnya saja. Akan tetapi Arda yang mempunyai kekuatan dalam tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk membunuh si Ucil. Luar biasa sekali, Arda seketika bisa melakukan tusukan kunci pada lubang di jidat Ucil. Melihat Ucil terkapar, Arda yang sudah melepaskan diri berniat melakukan balas dendam. Akhirnya si ketua sekte sesat ini bernama Ucil modar saat digeprek oleh Arda. Lantas Arda pun bergegas pergi dari tempat sesat ini. Kini Arda sudah keluar dari tempat sesat itu dan kini ia mencari jalan untuk mencari pertolongan. Lah, aneh sekali, bener-bener aneh, gila. Gimana ini gue jelasinnya ya? Ternyata sosok genderuwo yang ditabrak mobil polisi sampai masuk ke danau itu adalah si Arda. Film pun selesai. Belum. Ternyata Arda terjebak di time looping dan lingkaran setan sesat ini akan tetap terjadi selama Arda melawan dan mencoba kabur. Karena ternyata Arda sejak dari kecil sudah diincar oleh sosok Ucil, sang ketua setan sesat, untuk menjadi pengikutnya. Film pun sudah selesai.